Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan, khususnya masih membahas tentang seputar peternakan jangkrik. Dan kita sudah kembali lagi di kandang jangkrik milik saya. Di sini saya akan bagikan pengalaman saya itu bagaimana cara ternak jangkrik di musim hujan atau di cuaca yang dingin. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali untuk kalian semua yang baru bergabung, yang baru menemukan video-video saya mohon bantuannya untuk like, share, subscribe, dan komen agar channel ini bisa berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi terbaru seputar pengalaman beternak jangkrik. Dan tidak lupa saya doakan untuk teman-teman semua, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, rezeki yang melimpah ruah bermanfaat. Nah, baik, kita langsung saja ke topik pembahasan kali ini, yaitu bagaimana cara beternak jangkrik di musim hujan. Nah, karena tidak sedikit dari pengalaman di sini di tempat saya itu sesama peternak-peternak jangkrik yang sudah senior bahkan yang sudah lama itu banyak yang mengalami kendala apabila memasuki musim hujan. Nah, karena sekarang ini sudah memasuki musim penghujan ya, di sini kemarin itu sudah satu hari full itu hujan terus. Nah, ini saya akan bagikan bagaimana cara perawatannya agar kita tetap mendapatkan hasil yang bagus, panen yang bagus, sama halnya pada waktu musim-musim yang sebelumnya. Jadi tidak kenal musim lah intinya. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan pada waktu ternak di musim hujan? Nah, di sini yang pertama, apabila kalian baru pertama atau baru pemula pada waktu beternak jangkrik, kalian itu harus perhatikan telurnya terlebih dahulu. Baru kemarin saya berikan edukasi tentang penyebab telur itu busuk. Nah, karena kemarin ada yang mengalami, teman saya yang di sini itu ada yang mengalami kegagalan pada waktu proses penetasan telur. Nah, ini bisa dikarenakan karena faktor cuaca yang dingin atau musim penghujan seperti ini. Nah, jadi yang pertama adalah kita jangan sampai lalai. Lalai itu yang dimaksud adalah pada waktu musim penghujan, pada waktu musim dingin, telur jangkrik itu basah. Nah, jadi jangan sampai telur jangkrik itu basah. Jadi sebelum proses pemeraman telur, itu kita harus cek dulu kondisi telurnya. Telurnya itu kalau basah atau lembab, itu kita harus angin-anginkan dahulu sampai kondisi telur itu betul-betul kering. Nah, jadi kalau telurnya masih lembab, masih basah, jangan kalian langsung peram, jangan langsung kalian bungkus. Kalian harus lakukan diangin-anginkan dulu sampai dengan telurnya kering, baru kalian proses pemeraman. Nah, jadi agar tidak ada telur yang gagal menetas karena menggumpal. Jadi akibatnya kalau telur jangkrik itu basah, lembab, itu pasti akibatnya akan menggumpal, menggerombol, itu nanti jadinya akan busuk telurnya. Jadi telur jangkriknya busuk, tidak akan menetas. Setelah itu kita harus perhatikan kondisi box ya. Jadi box itu box pembesaran seperti ini. Nah, untuk boxnya sendiri saya memakai triplek yang sudah ukurannya sudah berulang-ulang kali saya sebutkan, yaitu ukuran full triplek dengan telur jangkrik ini satu boxnya itu 3 ons. Ini kita harus perhatikan kondisi boxnya. Nah, kondisi box bagaimana yang harus diperhatikan pada waktu musim dingin, pada waktu musim hujan. Nah, di sini kondisi box jangan sampai terlalu basah ataupun terlalu lembab. Nah, karena jangkrik itu tidak bisa di udara-udara seperti itu. Karena jangkrik itu lebih bagus pada waktu musim kemarau, jadi tidak terlalu banyak kandungan airnya. Apabila jangkrik itu kondisi boxnya ini terlalu dingin, terlalu lembab, jangkrik itu tidak mau naik ke atas. Padahal kita memberikan pakannya di atas ya, jadi di atas media.
Kalau kita berikan pakannya di atas medianya, tetapi kondisi boxnya itu dingin, lembab, itu jangkrik tidak mau keluar. Jangkrik hanya mau berada di bawah saja yang kondisinya tidak terlalu dingin atau lembab. Nah, jadi kita harus menjaga suhu di dalam box itu jangan terlalu dingin lah, intinya jangan terlalu lembab. Nah, bagaimana caranya untuk mengkondisikan box itu lembab terus? Nah, di sini banyak berbagai cara. Nah, kalian mau pakai yang mana dulu? Kalau saya yang sudah saya lakukan, sudah saya berulang-ulang kali pakai, yaitu kita mengurangi pakan atau mengurangi yang namanya gedebok pisang. Nah, jadi gedebok pisangnya ini kita kurangi sedikit lah. Biasanya pada waktu musim kemarau, gedebok pisang yang sudah kering langsung kita tambahkan. Nah, pada waktu musim penghujan jangan kalian langsung tambahkan dulu. Gedebok pisangnya kalian biarkan dulu sampai jangkriknya itu pada naik dulu. Biarkan jangkrik itu naik ke atas media klaras ataupun media ektre. Nah, seperti ini, naik-naik seperti ini. Nah, ini bisa kalian saksikan ya, di sini jangkriknya sudah pada naik. Nah, kalau sudah pada naik seperti ini, baru kita tambahkan gedebok pisang yang baru. Nah, jadi agar suhu di dalam box itu stabil, tidak terlalu basah atau terlalu lembab. Nanti kalau terlalu lembab, jangkrik itu ngumpet saja di dalam box, tidak mau naik. Nah, lalu kita harus kurangi pakan dedaunan juga. Pakan dedaunan itu jangan terlalu banyak dulu. Kita perbanyak pakan yang kering-kering kalau pada waktu musim penghujan. Jadi ternak jangkrik itu ternak yang sangat mudah. Tetapi kita membutuhkan waktu, membutuhkan ketelatenan agar pada waktu musim kemarau ataupun musim hujan itu kita tetap panen dengan jumlah panen yang bagus, yang maksimal. Nah, makanya kita harus rajin-rajin untuk bereksperimen ataupun kita rajin-rajin untuk bertanya ke sesama peternak jangkrik yang sudah senior. Itu sangat-sangat perlu. Jadi kita ambil saja yang positif-positifnya saja. Semuanya pasti bagus, kita ambil yang positifnya saja, yang jeleknya jangan kalian ambil. Jadi seperti itu, kita harus tetap bisa menyaring dimanapun kita melakukan proses pembelajaran. Jadi jangan asal dimakan mentah-mentah, kita harus saring dulu. Nah, intinya di situ. Intinya pada waktu musim hujan kalian itu jangan terlalu banyak memberikan air di dalam box jangkrik. Nah, jadi kita kurangi kadar airnya agar kondisi boxnya itu hangat ya. Jadi jangan terlalu lembab, jangan terlalu basah. Kalau terlalu basah nanti mengakibatkan jangkrik-jangkriknya itu tidak mau naik ke atas. Dia hanya senang di bawah saja. Nah, itu nanti akan kekurangan pakan. Nanti kondisi jangkriknya pasti banyak yang besar kecil. Itu banyak dialami para peternak-peternak yang pemula pada waktu musim penghujan seperti ini. Jadi kalau kita ternak jangkrik dengan perawatan yang bagus, dengan ketelatenan kita yang maksimal, pasti akan menghasilkan hasil panen pun yang memuaskan. Jadi kita intinya jangan pernah asal-asalan. Jadi banyak teman-teman kita yang baru ternak 1-2 kali itu bilang ternak jangkrik itu susah, ternak jangkrik itu rugi, ternak jangkrik itu memakan waktu. Nah, itu karena dia itu tidak melakukan riset dan tidak mau berbagi pengalaman, berbagi informasi ke sesama peternak-peternak yang lainnya. Nah, kalau mau berbagi pasti akan mendapatkan hasil yang bagus. Nah, dan lalu pada waktu musim penghujan ini yang paling rawan yaitu telur gagal menetas atau telur busuk. Lalu juga jangkrik itu ukurannya besar kecil. Lalu juga banyak jangkrik yang mati. Jadi tidak hanya pada musim kemarau saja, tetapi pada waktu musim penghujan pun itu juga kita mengalami hal-hal seperti itu. Nah, kita harus mengatasinya dengan cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi. Intinya pada waktu musim kemarau kita perbanyak air, pada waktu musim penghujan
kita kurangi kadar airnya agar kondisi boxnya itu hangat, tidak terlalu dingin, agar jangkrik itu tetap mendapatkan makanan, jangkrik itu tetap mau makan, mau naik ke atas. Jadi agar ukurannya pun bisa hampir sama rata. Kalau dikatakan jangkrik itu rata semuanya, itu tidak mungkin, itu hal yang mustahil, karena kondisi telurnya pun itu menetasnya tidak berbarengan, tidak bersama-sama. Jadi seperti itu. Dan pada waktu musim penghujan kita harus gunakan fur ya. Jadi furnya kita harus lebih banyak lah, intinya jadi seperti itu, agar jangkrik itu tetap kering. Jadi jangan terlalu lembek, jangan terlalu panas. Nanti kalau jangan terlalu dingin. Nanti kalau terlalu dingin malah gagal ya, nanti gagal panen. Nah, mungkin informasi kali ini saya sudahi dulu. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kesalahan saya, ada kekeliruan saya dalam menyampaikan di topik pembahasan kali ini, kalian bisa memberikan kritik dan saran di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.